walafiat. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya sih kita berdoa untuk apa nak? Kalau kita berdoa untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Apa lagi? Apa lagi? Ilmu benar. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk mendapatkan keberkahan, kemudahan ilmu, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan, kemudahan ya anak ya. Coba sih ibu minta perempuan aja lah ya. Yang paling pagi tadi datangnya siapa ya? Rina? Yuk, berdoa ya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Rina. Nah, kita sudah berdoa, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, selanjutnya Ibu belum nanya dari tadi, rekam nggak hari ini? Atau ada yang nggak hadir? Hadir semua ya, karena semua bangku sudah terisi ya. Jadi alhamdulillah kalian berangkat dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa supaya kita tetap sehat bisa berangkat ke sekolah selalu, maka jangan lupa untuk apa nak? Sarapan pintar. Menjaga kesehatan itu salah satunya dengan sarapan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang benda-benda langit. Coba sekarang ibu mau tanya sih, kalau matahari terbenam, maka yang kalian lihat pada malam hari di langit itu apa sih nak? Bulan. Bulan. Apa lagi? Bulan. Bintang. Nah, itu termasuk dari benda-benda langit ya. Nah, kenapa sih ada benda langit di sana? Kita akan mempelajarinya untuk hari ini. Kenapa bisa terlihat ya anak-anak, supaya nanti kalian tahu ada apa saja sih di luar angkasa sana ya. Biar lebih jelasnya kita akan mempelajarinya hari ini. Salah satunya mempelajari tentang karakteristik tata surya, dari planetnya nanti apa saja akan kita pelajari. Tuh, biar tambah semangat kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu ya. Seneng nyanyi? Siapa yang suka nyanyi? Di kamar mandi nyanyi, ke teras nyapu, nyuci piring, cuci baju sambil nyanyi. Atau mau jadi artis nantinya? Ada enggak kira-kira? Atau mau jadi astronot? Jalan-jalan nih ke luar angkasa. Gak apa-apa, cita-cita itu emang harus tinggi. Tapi jangan hanya tinggi, harus kita gapai. Caranya apa? Dengan belajar. Ya, benar, belajar. Boleh nak mimpi itu tinggi-tinggi. Aku tuh pengen nanti kalau udah gede, aku pengen jalan-jalan keluar angkasa. Aku tuh pengen tahu loh, planet yang kata ibu guru zaman aku SD itu ada Venus, ada Merkurius, bahkan
Salah satunya harus menjadi astronot. Astronot bukan orang sembarangan, makanya harus dipersiapkan dari sekarang. Wah. Kita nyanyi dulu, berdiri biar lebih semangat. Ada yang suka nonton ini? Siapa ini? Kartun siapa ini? Nah, Assalamualaikum teman-teman. Rico ya. Tahu tak kalau ada Nyanyi sekeras-kerasnya. selain planet bumi? Biar lebih tahu, yuk kita nyanyi bareng. Yuk kita nyanyi bareng. Bentar kok boleh. Aduh. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Seru deh. Hai teman-teman, kita luar angkasa, ciptaan Allah, yang ada di atas surya, akan masih takut tersayang Allah. 1, 2, 3, let's go! Terkecil penuh si bintang fajar, bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet yang tua. Seru nggak sih lagunya? Nanti kita sambung lagi ya lagunya. Hai teman-teman, kita keluar angkasa. Nah, seneng nggak kira-kira? Pengen nggak jadi Rico bisa terbang-terbang tuh? Kira pengen nggak? Pengen? Kalau pengen harus rajin belajar. Boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, tujuannya apa? Tujuannya supaya nantinya dengan Ibu memberikan LKPD, dengan berdiskusi, kalian mampu menganalisis karakteristik dari sistem tata surya. Dengan berdiskusi, kalian juga mampu untuk membuat model sistem tata surya. Dengan berdiskusi juga nantinya kalian bisa untuk mengetahui unsur-unsur dari teks fiksi. Paham anak-anak? Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan tampilkan sebuah video. Kalian amati apa sih yang ada di video tersebut. Coba bukunya dikeluarkan, buku tulisnya, penanya ya. Nanti kalau ada hal-hal yang penting, boleh nih kalian tulis, kalian catat ya. Dari video yang Ibu tayangkan, misalnya ada yang hal-hal yang menurut kalian itu aku harus ingat, maka boleh kalian tulis, kalian catatkan di buku masing-masing. Ada yang nggak pena atau penanya tertinggal? Ada nggak?
dua, boleh dipinjamkan. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Nah. Ya, boleh ditemukan ya. Kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, anak-anak. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way. Di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita temui saat ini. Bumi dan bintang lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda-langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian besar yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat
dari 8 planet yang mengelilingi matahari anak-anak. Nah, berikut ini akan kita bahas satu persatu ke-8 planet tersebut, yaitu mulai dari yang pertama, yaitu ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi dan jaraknya paling dekat dengan matahari anak-anak, di mana waktu yang diperlukan untuk berotasi planet Merkurius ini adalah 59 hari dan waktu revolusinya yaitu 88 hari. Planet Merkurius itu tidak memiliki satelit alam anak-anak. Selanjutnya, planet yang kedua yang terdekat dari matahari yaitu Venus. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang dan planet ini paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet ini hampir sama dengan planet bumi anak-anak. Venus sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi karena planet ini kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit, kemudian disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam karena Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Selain itu, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Waktu atau kala rotasi yang diperlukan Venus itu ada 243 hari, kala revolusinya yaitu 225 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Planet yang ketiga selanjutnya yaitu ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Adapun kala rotasi Bumi yaitu 24 jam dan kala revolusinya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki satu buah satelit alam yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya planet yang keempat adalah Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah. Mars disebut planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong akan tampak berwarna kemerah-merahan. Adapun kala rotasi Mars yaitu 24,6 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 687 hari. Mars memiliki 2 buah satelit alam yaitu satelit Phobos dan satelit Deimos. Selanjutnya, planet berikutnya yaitu ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima yang terdekat dengan matahari. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, di mana 16 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 164,8 tahun. Neptunus memiliki kurang lebih 14 satelit. Dan 3 yang terbesar yaitu ada satelit Triton, kemudian ada Nereid dan Proteus. Nah, jadi itulah karakteristik planet-planet yang merupakan anggota tata surya. Baiklah anak. Dan ya, coba tadi sudah kita lihat, kita sudah lihat video bersama-sama tentang sistem tata surya dan planet-planetnya. Sekarang kalian boleh cari informasi dari buku yang kalian bawa, silakan cari. Apa itu tadi yang sudah ditampilkan, planetnya apa saja, sistem tata surya itu pengertiannya apa, boleh kalian cari, silakan dicari di bukunya masing-masing. Selain itu, sekarang ibu tanya sih, tadi diperhatikan benar-benar nggak videonya? Diperhatikan nggak? Perhatikan. Kalau diperhatikan harusnya bisa lihat. Sekarang ibu tanya, kita itu tinggal di planet mana sih? Bumi. Urutan keberapa kalau dilihat dari matahari? 3. Ingat ya, ternyata yang kita tinggali ini adalah merupakan sebuah planet. Dan planet yang kita tinggali banyak temannya, ada teman. Tadi di video sudah dijelaskan, dulu itu tercatat ada 9 planet, termasuk Pluto. Tadi sudah dituliskan, tapi karena adanya peraturan baru, maka Pluto tidak diikut sertakan lagi ke dalam planet karena jaraknya yang sudah begitu jauh, ya.
sekarang yang termasuk planet adalah 8. Apa saja itu? Merkurius, terus Jupiter, Venus, Bumi, bagus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada berapa? 8 planet yang harus kita ketahui ya. Jadi ada 8 yang tadi yang sudah dihapuskan tadi sudah tidak termasuk dari planet, jaraknya sudah terlalu jauh ya. Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok, tapi sebelumnya biar anak-anak perhatikan supaya kita tahu di luar angkasa itu banyak apa saja, bendanya seperti apa, itu banyak sekali caranya. Salah satunya dengan membaca cerita. Sering baca cerita? Apa yang sering kalian baca? Cerita apa? Cerita rakyat? Novel? Pernah baca? Dongeng pernah baca? Nah, dongeng, novel itu termasuk dari cerita teks fiksi, ya anak-anak ya. Jadi salah satunya dengan membaca itulah bisa membuat kita tahu banyak informasi, ya. Jadi tidak harus kita berangkat ke luar angkasa, karena berangkat ke luar angkasa itu tidak hanya kalau misalnya bisa pakai motor sih enak ya. Bisa nggak pakai motor? Pakai pesawat terbang yang biasanya untuk orang-orang pergi-pergi bisa nggak kira-kira? Enggak juga ya. Jadi terbangnya itu beda, Mak. Kalau pesawat bisa terbang tapi tidak akan bisa mencapai luar angkasa. Jadi salah satunya itu tadi dengan membaca. Makanya ibu selalu tekankan kalau sudah belajar di sekolah jangan lupa nak di rumah selalu dibuka kembali, dipelajari kembali, ya. Karena belajar tidak hanya di sekolah, waktu kalian lebih banyak di rumah, iya. Di rumah itu paling banyak. Kalau di sekolah paling dari jam kita belajar itu 7:30, 7:30 sampai dengan jam 12:05 ya kan? Sisanya di mana kalian, Nak? Iya, di rumah. Maka silahkan manfaatkan waktu di rumah itu sebaik-baiknya. Ya. Sekarang kita lihat lagi video tentang teks cerita fiksi. Tepuk PPK masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tepuk PPK religius nasionalis masih ingat? Masih dong. Kelas 5 loh, ibu sering itu kalian praktekkan untuk PPK. Berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Diingat kembali dong, Nak. Ya. Nanti itu kan salah satu sifat-sifat yang harus kalian miliki. Ya. Boleh duduk? Coba kita lihat untuk teks fiksinya. Ada apa sih penjelasan dari teks fiksi? Simak baik-baik. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi perkataan
Teks fiksi yang kita baca dapat ditelusuri dari tujuan dan segala aspek tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Selanjutnya, kita akan bahas unsur-unsur esensi dalam teks fiksi. Yang pertama, tema. Tema merupakan dasar-dasar umum sebuah karya sastra yang terkandung di dalam cerita. Kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Tokoh dibagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh bantu. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot merupakan cerita kejadian dalam cerita. Yang keempat, konflik. Konflik merupakan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Yang kelima, klimaks. Klimaks merupakan ujung dari konflik atau masalah yang telah mencapai tingkat intensitas tinggi dan tidak dapat dihindari. Latar belakang, tempat, waktu, suasana yang terjadi, tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. 7. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan penulis melalui cerita yang ia buat. 8. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita tersebut kepada pembaca. Sudut pandang dapat berupa orang pertama, kamu, orang kedua, kamu, orang ketiga, dia atau mereka. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teks fiksi. Sekian dan terima kasih. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Nah, itu tadi tentang teks fiksi. Baik anak-anak. Jadi banyak sekali yang harus kita tahu dari teks fiksi, terutama pengertiannya itu apa. Ternyata teks fiksi itu apa sih? Apa? Yang bukan kenyataan. Pintar. Jadi bukan kenyataan. Kalau bukan kenyataan artinya adalah sebuah hayalan. Jadi kita itu sering ya biasanya kalau saya duduk ternyata pikiran kalian atau pikiran ibu, pikiran siapa saja bisa terjadi. Cobalah aku tuh jadi ini yo. Cobalah aku tuh jadi Superman yo. Bisa terbang. Cobalah aku jadi Spiderman yo. Kira-kira pernah nggak seperti itu? Pernah. Coba aku pengen jadi sepak bola terkenal yo. Pasti aku bisa beli mobil, pasti aku bisa jalan-jalan. Nah, semua itu yang ada di pikiran kita dan bukan kenyataan, itulah yang disebut teks fiksi, yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan, dalam sebuah karya. Nah, itulah yang disebut teks fiksi. Di dalamnya, di dalam cerita yang kita buat sudah pasti ada yang berperan. Nah, berperan itu disebut apa, Nak? Disebut apa tadi? Tokoh, benar. Tokoh. Tokoh itu ada dua. Ada apa? Tokoh apa saja? Tokoh utama dan tokoh pendukung atau pendamping atau pembantu. Boleh. Selain dari tokoh utama. Kalau tokoh utama itu biasanya yang seperti apa? Iya, sering muncul, sering diceritakan. Pinter. Kalau tokoh pembantu, bagaimana? Kebalikan dari tokoh utama tadi, jadi apa? Iya, jarang sekali muncul. Paling munculnya sesekali. Tapi kalau tokoh utama, maka di setiap adegan, di setiap ceritanya akan memunculkan tokoh utama tersebut.
Paham ya? Sekarang kita bentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang siswa. Silakan. Ibu kasih waktu. Hitungan semua aja lah. 1, gerak. 2, gerak. Jangan ditarik, tapi diangkat. Sudah di tempatnya masing-masing. Sudah siapkan alat tulisnya masing-masing. Ibu akan kasih sebuah pekerjaan dan harus kompak. Jangan ada yang nganggur. Tahu nganggur? Tahu. Jangan ada yang tidak bekerja. Ya. Di kelompoknya harus saling membantu. Maka kalau ada tugas maka kerjakan bersama-sama. Kerja kita berkelompok maka semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama. Nih, boleh dilihat, boleh dibaca, dipelajari. Silakan. Salah satunya boleh. Nah, perhatikan, silakan dilihat, boleh dibuka belakangnya ada apa. Paling belakang itu ada apa, kolomnya apa saja. Ingat, yang pertama itu ada nama kelompok. Sudah ketemu? Yang depan, paling depan ya. Nama kelompoknya boleh pilih dari 8 planet tadi. Ada Merkurius sampai dengan tutup ya. Venus boleh pilih salah satu. Boleh besar-besar nama kelompoknya. Kalau buat Mars, mau buat bumi, silakan tulis. Kelompoknya namanya juga ditulis. Nomor 1 siapa, 2 terus urutan sampai anggota yang terakhir. Ya, enggak usah rebutan, silakan ditulis. Itu boleh, apa saja boleh. Yang penting jangan keluar dari itu. Tadi kan sudah dilihat kan? Pluto planet bukan? Jangan bercanda, Pluto itu bukan planet sekarang mah. Kalau sudah, lihat tutorial dari yang akan kalian buat nanti. Kalian akan membuat sebuah karya ya tentang sistem tata surya. Jadi ibu bagikan nih satu dekat jadi kelompok. Nah, awas tidak ada stok ya, tidak ada stok. Jadi hati-hati. Sambil nulis, sambil mempelajari apa saja yang diminta oleh soalnya. Jadi, ini jangan bergerak dulu. Nanti kita lihat tutorialnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa ya. Nah, ini nanti kalau kurang ya, ini posisinya nanti misalnya ada yang kurang boleh kalian pakai. Kalau di kelompok itu boleh berbicara, boleh berdiskusi. Ini hasil
Masih ada yang kosong, ya? Kan masih ada yang kosong, berarti kalian harus bikin. Harusnya itu siapa? Warnanya apa? Pluto. Nah, cek yang sudah ada itu apa sih? Yang belum apa? Ini deh, silakan deh. Nah, awas urutan. Nah, sudah. Yang belum ada, artinya kamu harus bikin. Awas, ada berapa planetnya, nak? Jumlahnya, nak? Berapa? Ya dong. Aunya nanti dulu. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam kelas harus pakai bahasa Indonesia. Ya, sebelum kerja kita simak dulu tata caranya buat karya kalian. Hah? Nah, silakan dilihat, bukan main, tapi lihat video caranya bagaimana. Lihat di tempat kalian ruangnya apa, isinya bagaimana. Sudah ada itu? Sudah Pak? Sudah ada Bang? Ini gunanya tusuk sate. Iya, boleh. Untuk menusukkan itu benda-bendanya harus tusukkan di apa? Ini sudah itu apa? Satu bikin lagi yang nggak ada. Yang kurang di kelompok kalian apa? Nanti bikin ya. Bikin. Ini kan. Kalau dia tidak bulat, boleh kamu keluarkan, kamu buletin lagi. Tusuk bikinnya sudah dapat. Nah itu ada gambar astronotnya kan, boleh kamu pasang bebas dimanapun. Yang penting ada di situ, jangan dibuang, kasihan nanti dia nangis. Kalau sudah terbentuk semuanya seperti itu, dibagaimanain, lihat, perhatikan. Nah itu ditusuk ya, tusuk pakai tusuk giginya tadi. Nah, letakkan di situ tuh. Lihat susunannya, mana duluan, jangan tertukar.
Nah, bisa kan? Seperti itu. Jangan kecil, harus besar. Mana tusuknya? Matahari, nah ya, tusuknya seperti itu, taruh di ini. Habis matahari. Habis matahari apa? Tadi. Merkurius. Habis Merkurius. Venus, Seri. Venus. Ada. Ini apa? Ya begini sayangku, masa kan begini kelihatannya di atas tuh, kamu letakkan di sini. Ini tadi. Ini warna apa ya? Ingat, ini dikeluarkan ini. Keluarkan. Jangan lupa yang lain mulai sini ya. Yang lain boleh sini. Boleh sini. Ini yang astronot tadi mana? Ini pancarkan juga, jangan lupa. Ada yang bisa mendekati. Ini tusukannya mana? Planet merah tadi apa? Planet merah? Mars. Urutan berapa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ya. Sudah? Pas ya? Hitung. Kalau dia pas 8 pas. Ini mana ini? Merkurius. Itu. Ayo yang lain boleh isi yang ini ya. Yuk. Tempel. Awas tulisannya ditempel. Ini ada sudah disiapkan double tip di belakangnya, dikeletek.
Terus dirapatkan. Nah ini boleh letakkan di mana? Boleh. Di sini, Bu. Di tiang. Nah, kan tiangnya. Kalau mau di sini bisa nempel di sini udah tempelin aja di sini. Tet. Nah, biar cepat. Nah, tempel mana benar? Harus benar ya. Ini yang ini jangan lupa. Ini ditempelin ini boleh pasang di sini. Iya, Nek. Mas. Ketik. Aduh. Mana yang nggak ada lem? Lemnya. Yang nggak ada lem? Boleh ngomong. Bu, ini lemnya nggak ada. Venus. Sudah ada. Itu apa itu? Ini tak sudah itu apa itu? Tulisan dari ini. Yang katanya nggak ada lem mana? Uranus. Nih, Uranus letakkan di mana? Silakan. Uranus, belum Neptunus. Ini apa? Jupiter ini nah. Jupiter kan nggak baca. Ya benar tuh mau Ini namanya ininya dibuang, kalau boleh di sini boleh. Saturnus. Ayo ada kertas lagi yang harus kalian sediakan. Urutan ya. Sama Pak. ini nak. Itu ada lemnya di belakang boleh jadi. Uranus. Ya. Uranus. Mars. Ulang lagi nggak? Sudah pas 8. Awas itu, tertinggal itu nanti. Makan. Ya. Lah, buat kita ini Ini kalian tempel di situ. Itu kan ada lemnya. Susun ya urutan. Ini saya doa mau, saya doa. Nah, itu. Yang panjang, jangan yang dua. Wah, sampah. Ayo rapikan sampahnya, Nak. Yang plastisnya masih sisa, jangan diikut di dalam sampah. Amankan ya. Ini kok itunya terbang terbalik sih? Iya, maksudnya ini saya. Letakkan sini, Nak. Terbang ke sini. Ada pergi Kak. Teman-teman. Ini nak masak. Dibantu temannya. Ini besar bisa dipakai apa itu? Dikasih nanti temannya. Gantian. Itu masih. Pegang sayang. Pegang. Nah, ini jempalitan. Ini Mama. Kan ini nanti dari ini. Lihatnya dari itu ada lemnya ya, ada lemnya. Jadi tinggal lepasin aja lemnya. Iya. Pertama apa?
Harus kemana? Bisa? Bisa nggak? Udah nggak? Mayat. Jangan lupa belakang masih ada pertanyaan untuk teks fiksi. Tokohnya siapa? Boleh. GR. Nih, silakan. Apa itu? Siapa yang lain? Nih, Ini bisa dioling. Jadi yuk. Kita mana? Bintang. Bantu Ridit, bantu. Punya terus. Pokoknya siapa bayang gitu. Samanya Ayo olingin. Banyaknya yang keluar gas saya olingin. sifatnya apa? Yang di sini siapa saja? Tulis Tiara, baik atau jahat, kan gitu. Ya, tokoh utamanya siapa? Tokoh utama. Nih, gambar ini lingkungan masih tokoh utama siapa sih? Tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya siapa? Nih, tokoh utamanya siapa? Ada lainnya silakan ditempel. Ini tokoh utamanya siapa? Pilih yang merupakan tokoh utama. Bapak ada ya? Ada ya? Ngeprank ya Pak Dada? Kalau ada ya? Nih. Mana? Tiga. Ada Gibran. Bidara. Ya, sifatnya apa? Dari tokoh utamanya apa? Bidara. Ada ya? Ada ya Gibran. Bintang Coba tuliskan ya. bintang banyaknya ya. Ini yang tidak tarik tokoh utama. Belum kan? Yang dapat yang lakukan. Biar banyak. Apa yang ngacang itu bintang? Udah langsung baca. Itu lebih bintang. Ada ya itu. Ya. Udah ya? Udah selesai. Yuk, silakan siapkan LKPD-nya masing-masing beserta hasil karyanya. Nanti gua akan buka. Silakan perwakilan siapa nanti yang akan tunjuk perwakilannya siapa? Boleh satu pegang karyanya, satu membacakan isinya. Kelompok Merkurius, ada yang pilih Merkurius? Aku mau. Kelompok mana?
Tunjukkan. Ini loh. Tidak, yang boleh tidak nak. Dia malah main tuh. Anda semadap. Ya kalau di luar angkasa bisa terbalik-balik orangnya ya. Jangan kamu kok asalnya terbalik, gitu kan? Dia main-main, Bu. Bisa ini bisa bolak-balik, bisa mau lihat mana kepalanya ya. Yuk bacakan. Yang lain boleh menanggapi kelompok ini ya. Kalau mau yang ditanyakan boleh. Yang kelompok yang duduk di depan nanti memberikan jawaban kalau ada teman yang bertanya. Silakan perhatikan yuk, Rina. Urutkan nama planet berdasarkan urutan dari matahari. Apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, ambil. Planet apakah yang mengalami rotasi paling lama? Mengapa? Tuliskan alasanmu. Neptunus, karena planetnya paling jauh dari matahari. Neptunus karena planetnya paling jauh. Planet apakah yang mengalami rotasi paling cepat? Merkurius, karena planetnya paling dekat dengan matahari. Boleh dilihatkan oleh teman-temannya. Nah, ini hasilnya. Nah, boleh dilihat di kerjaan kalian, kelompok kalian sama nggak dengan kelompoknya Merkurius. Terus ini LKPD yang kedua tentang teks fiksi. Nah, silakan bacakan lagi ya. Sifatnya bagaimana? Tokohnya siapa? Tokoh utamanya siapa? Tiara. Ya, kalau kelompok ini tokoh utamanya itu Tiara. Tiara. Terus sifatnya bagaimana? Baik. Bercerita tentang apa karangan fiksi tersebut? Bercerita tentang kata setia. Siapakah tokoh tambahan dalam cerita fiksi tersebut? Ayah. Ayah. Jadi tokoh utamanya tadi Tiara, tokoh tambahannya Ayah. Kalian benar seperti itu nggak kira-kira? Benar nggak yang dikerjakan oleh kelompok Merkurius? Benar nggak? Halo, hai. Tepuk tangan dulu dong. Sudah berani maju dan hasilnya bagus. Ibu akan kasih pintar untuk kelompok Merkurius. Berarti semua anggotanya pintar. Ya, tempelkan di hasilnya ya. Yang berpredikat pintar. Tepuk tangan dong. Sekarang kelompok Merkurius sudah ada. Venus ada nggak yang pilih Venus? Wah, Venus, bumi. Enggak. Sudah punya apa lagi? Ada Mas. Oke, maju. Dua ternyata. Berarti favorit dong Masnya. Oke, enggak apa-apa, maju. Gantian dulu ya. Yuk, sini dulu yuk. Nah, maju. Boleh dipindahkan kalau dia lupa. Nah, pindahkan. Kamu dia Malah. Yuk, perlihatkan dengan teman-teman kelompok lain hasil kerjanya. Yuk, bacakan ya. Ini, kas nih. 1. Urutkan nama planet berdasarkan urutan dari matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet
dengan matahari. Sudah ya, nah ini hasilnya. Yang menyusun planet. Lanjut. Tokoh utama Tiara. Tindakan yang dilakukan apa? Mengetahui tentang planet-planet pintar dalam pelajaran. Nah, inilah yang dikerjakan oleh kelompok. Tepuk tangan dulu dong. Nah, karena sudah mengerjakan LKB-nya dengan baik, maka itu juga akan dikasih sesuatu untuk kelompok. Ibu kasih apa ini? Bintang. Smart. Ya, harus disini lah, harus disini. Nah, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong. Urutkan nama planet berdasarkan urutan dari matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet apakah yang mengalami rotasi paling lama? Mengapa? Tuliskan alasanmu. Neptunus, karena planet paling jauh dari matahari. Planet apakah yang mengalami rotasi paling cepat? Mengapa? Tuliskan alasanmu. Merkurius, karena paling dekat dari matahari. Nah, nih ya, yang lain ya. Lanjut. Tokoh utamanya siapa? Tiara. Tiara. Tokoh pendampingnya siapa? Pembantunya? Ya, terus lanjut. Berbicara tentang apakah karangan fiksi tersebut tentang alam surya. Ternyata hampir semuanya sama ya, sehingga berarti kalian sudah paham apa itu teks fiksi, tokoh cerita, tokohnya apa saja. Nah, ibu juga akan kasih untuk kelompok Mars berikutnya, karena Mars ini jadi favorit kan? Marvel. Bisa berarti enggak? Kita kasih apa nak ini? Apa ini? Hebat. Tepuk tangan dong untuk kelompok hebat. Sudah dapat tiga hasil produk yang beragam sesuai dengan kelompoknya. Ini penyusunnya juga benar sini. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Semuanya sudah benar. Nah tadi ya, ternyata sistem tata surya bentuknya kurang lebih seperti yang kalian buat. Tadi ada pertanyaan, planet mana sih yang paling lambat? Neptunus. Ya, Nepulusnya paling lambat karena dia letaknya paling Jauh. Ketika letak paling jauh, maka rotasinya pun paling lama karena dia paling panjang lingkarannya. Ketika dia paling cepat, berarti posisinya di mana? Iya, paling dekat dengan matahari. Dengan posisi yang dekat dengan matahari, maka lintasannya pun semakin pendek. Tuh, kesimpulannya ya. Jadi ingat yang kita pelajari tadi ya, dari awal sampai akhir. Masih semangat gak kira-kira? Coba ibu kalian tepuk waktu. Duduk dulu dong, duduk di tempatnya. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepuknya berapa kali?
Selamat siang. Selamat pagi. Nah, Repi. Selamat malam. Ada lagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sudah masih konsentrasi walaupun pelajaran sudah mulai. Sekarang kita sudah melaksanakan semuanya. Senang gak kira-kira? Pelajaran baru menyenangkan atau membosankan? Senangnya lihat apa? Lihat planet walaupun enggak berjalan langsung di sana ya. Kita enggak terbang langsung, tapi setidaknya kita paham lah sedikit-sedikit karakternya seperti apa, bentuknya bagaimana, ya. Ibu akan kasih evaluasi. Silakan dikerjakan. Untuk kasih waktu 2 menit selesai. Masuk soal kan ada. Kasih nama. Ini ya. Nah, kan Kasih lagi. Ya, silakan aja. Silakan saja. Terus juga begini. mana ya? Ya, selesai ya. Belum, Bu. Oh, sudah. Ya, sudah. Ini. Yo. Kan? Sudah belum? Dah. Oke, cepet kan? Mudah kan? Mudah kan? Udah. Karena tadi sudah lihat video, sudah praktek, berarti sudah mudah. Ini hasilnya ibu cek dulu ya, ibu koreksi dulu. Ingat, kalau kalian nilainya di bawah KKM, berarti harus remedial. Remedial artinya nanti ibu kasih soal lagi dengan bentuk lain, maka diisi lagi. Ketika kalian nanti dapetnya 100, kira-kira remedial nggak? Enggak. Lah, Bu, masa 100 remedial? Kalau 100 berarti nanti ibu ada pelajaran tambahan yang tentang tata surya biar kamu lebih paham lagi ya. Ingat, di rumah tetap selalu dipelajari. Ya, dipelajari nah, jangan sampai kamu terlena di rumah sudah sampai rumah tidur. Ya. Tidur aku Tanya. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem tata surya dan 8 planetnya. Besok tentang benda-benda langit lainnya ya, Marvel. Jadi benda langit lainnya itu tidak hanya planet, berarti ada bintang. Nanti kita akan bahas tentang bintang ya. Ingat, di rumah boleh diskusi dengan orang tua. Ingat, cari bahas sama-sama tadi tentang surya. Boleh dari manapun, internet boleh. Ya. Jadi jangan di sekolah saja. Paham kan anak? Paham. Nah, setelah tadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Ibu minta belajarnya tidak hanya sampai di sini, tapi tetap diulangi lagi nanti setelah sampai di rumah. Karena tadi di awal kita sudah berdoa, maka diakhiri juga dengan doa. Karena tadi yang paling aktif itu adalah Marvel. Sini Marvel. Sini.
Terus Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap semangat untuk pembelajaran besok ya. Jaga kesehatan. Kalau jaga kesehatan, ingat besok ibu tidak mau tuh lihat ada surat datang si jaring sakit. Ya, izin. Kenapa? Pilek bu katanya. Jadi jangan seperti itu ya. Ingat, kesehatan tetap dijaga karena tanpa sehat maka hidup kita tidak ada artinya. Sehat adalah harta yang paling berharga. Ya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.